assalamualaikum. Welcome back to my channel, hanya di Mata Duitan. Oke, kali ini kita akan membahas seputar akuntansi, dimana yang akan kita bahas atau topik kita kali ini adalah accounting in action. Nah, pada topik ini kita banyak bercerita, kita banyak membahas mengenai bagaimana transaksi-transaksi itu menghasilkan atau menciptakan laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini bisa dijadikan sebagai referensi atau informasi. Dan informasi ini, dengan adanya laporan keuangan ini, dengan adanya informasi ini, pihak manajemen perusahaan bisa membuat keputusan terhadap perusahaan yang mereka jalanin sesuai dengan konsep going concern. Tetapi sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya saya lebih bersemangat untuk membangun channel YouTube ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya. Di sini kita akan membahas mengenai accounting principle. Kurang lebih kita akan membahas mengenai accounting in action. Nah, di sini kita akan banyak bercerita bagaimana proses akuntansi itu dimulai dari transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini bisa sebagai informasi keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini menghasilkan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan, fundamental suatu perusahaan, sehingga pihak manajer mampu membuat keputusan terhadap perusahaan yang mereka jalanin sesuai dengan konsep going concern. Nah, jadi berdasarkan aktivitasnya perusahaan itu ada tiga komponen. Yang pertama ada service firm, yang kedua ada merchandise firm, dan yang ketiga ada manufacturer. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah service firm, atau bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa lah. Nah, jadi perusahaan jasa ini yang dijual itu adalah layanan. Kita memberikan pelayanan kepada publik, kepada customer, dan akhirnya customer akan membayar jasa yang telah kita berikan. Nah, perusahaan jasa juga memiliki laporan keuangannya tersendiri. Begitu juga dengan perusahaan dagang, begitu juga dengan perusahaan manufaktur. Nah, contoh dari perusahaan jasa itu ada misalnya seperti yayasan, kantor akuntan publik, rumah sakit, ada juga bengkel, barbershop, pangkas, dan masih banyak contoh-contoh lainnya terkait perusahaan jasa. Nah, di sini kita hanya fokus untuk memberikan pelayanan. Nah, di perusahaan jasa ini jual belinya apa? Ya layanan, jasa. Nah, itulah yang diberikan, itulah nilai jualnya. Lalu lanjut ke merchandise firm atau perusahaan dagang. Nah, di sini kita yang dijual adalah barang dagangan. Fokus kita di sini hanya menjual barang dagangan. Tidak ada produksi di merchandise firm, hanya kegiatan jual beli. Begitu seterusnya. Nah, dan mereka juga memiliki laporan keuangan. Nah, contoh dari merchandise firm ini yaitu bisa dikatakan Panglong, Toko Besi, Indomaret, Alfamart. Nah, kebanyakan mereka menggunakan sistem atau metode konsinyasi titip barang. Nah, begitulah merchandise firm. Nah, lalu di laporan keuangan kalau merchandise firm itu ada yang namanya penjualan, penjualan atau sales. Lalu ada pendapatan. Nah, apakah pendapatannya itu dari pendapatan sewa atau pendapatan lain-lain? Nah, dan masih banyak lagi. Kalau di service firm hanya pendapatan, tidak ada penjualan. Lalu yang ketiga, manufaktur. Nah, inilah organisasi yang kompleks. Yang dikatakan kompleks bukan struktur organisasinya yang kompleks, tetapi kegiatan perusahaannya benar-benar kompleks. Nah, di sini di manufaktur ini di mana kita ada kegiatan memproduksi, ada kegiatan mengolah di sini. Di mana kita mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi, lalu barang jadi ini kita pasarkan ke perusahaan-perusahaan dagang atau ke tempat-tempat lainnya, kita distribusikan ke instansi yang mana yang mau menampung produk yang kita produksi ini. Nah, itulah manufaktur. Nah, kegiatannya sangat kompleks, benar-benar kompleks. Nah, disinilah ada kegiatan produksi di perusahaan manufaktur ini. Nah, lalu lanjut. Nah, basic activities of accounting. Nah, jadi kegiatan akuntansi itu cuma 3, identify, record, communicate. Nah, ketiga komponen ini berlaku untuk ke semua aktivitas perusahaan, baik itu perusahaan jasa, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Ketiganya wajib
ketiganya sama-sama ada komponen-komponen tersebut. Ada identifies, ada record, ada communicate. Nah, di mana di tahapan pertama yaitu identifies, kita menganalisis, mengidentifikasi, mengelompokkan transaksi-transaksi. Nah, apakah transaksi ini masuk ke dalam aktiva lancar? Apakah transaksi ini masuk ke dalam aktiva tetap? Apakah transaksi ini termasuk transaksi hutang? Apakah ini tambahan modal atau ada investment? Nah, itu dia identifies. Lalu di record. Di record ini merupakan proses apa? Proses pencatatan. Nah, disinilah di record inilah nanti ada proses penjurnalan, sehingga jurnal-jurnal dari transaksi-transaksi tersebut menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Jadi produk dari identifies ini adalah masih analitis. Produk dari identifies adalah bukti-bukti transaksi. Produk dari recordnya ini adalah laporan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada communicate. Nah, communicate ini adalah informasi yang diperoleh dari apa? Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Nah, informasi yang diperoleh dari record, dari proses pencatatan sehingga menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Lalu laporan keuangan itu disampaikan ke pihak manajemen. Laporan keuangan ini berisikan informasi sehingga bisa dikomunikasikan dan pihak manajemen dapat atau mampu mengambil keputusan terkait laporan tersebut. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan itu berdasarkan apa? Berdasarkan ini laporan keuangan dan analisis situasi pasar. Inilah yang dinamakan communicate. Nah, dan di communicate inilah pihak manajemen yang membuat keputusan perusahaan. Nah, apakah kita harus memunculkan inovasi baru? Apakah kita harus meningkatkan penjualan? Nah, atau apa strategi-strategi kita ke depannya untuk memenangkan kompetisi? Nah, di communicate inilah dia berisikan informasi, penyampaian informasi atau pelaporan terkait keuangan perusahaan, fundamental perusahaan. Nah, lalu ada accounting data users. Nah, jadi ada dua pengguna data akuntansi, ada dua pengguna laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada internal user dan yang kedua adalah external users. Nah, di internal user ini berisikan informasi akuntansi di mana ada seorang manajer yang merancanakan, mengorganisasi dan menjalankan bisnis. Nah, manajer merupakan pihak pengguna informasi keuangan sebagai pihak internal. Nah, dan bukan hanya manajer saja, tetapi ada supervisi produksi, ada direktur keuangan, dan CEO atau pemimpin perusahaan. Intinya yang menggunakan laporan keuangan ini untuk pihak internal ialah oknum-oknum yang menjalankan suatu bisnis di suatu perusahaan. Internalnya, intinya, bagian dalamnya. Nah, inilah mereka. Nah, akuntansi manajerial membuat laporan berupa laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, baik itu direktur utama, direktur keuangan, dan CEO, dan lain-lain, sehingga mereka bisa berdiskusi, membuat keputusan terhadap perusahaan yang mereka jalanin. Lalu ada external user. Nah, sebenarnya ada banyak di external user ini yang menggunakan laporan keuangan, namun yang di-highlight di sini ialah investor dan kreditor. Mengapa hanya investor dan kreditor, yang lain tidak? Karena dalam praktiknya hanya dua ini saja yang paling sering menggunakan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Nah, jadi fungsinya apa? Baik internal maupun eksternal menggunakan laporan keuangan, gunanya sama-sama untuk membuat keputusan. Nah, di mana internal user ini membuat keputusan berupa strategi untuk kedepannya. Nah, di mana untuk external user ini, khususnya untuk investor, dia adalah orang yang paling banyak membaca laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, dia memperoleh yang namanya informasi, sehingga dia bisa membuat keputusan. Apakah dia harus menjual saham kepemilikannya di dalam suatu perusahaan? Apakah dia harus membeli saham perusahaan atau menambah saham? Dan apakah dia harus tetap menghold kepemilikannya di dalam suatu perusahaan? Nah, itulah tugas investor. Nah, dia baca laporan keuangan perusahaan kita itu, sehingga dia bisa membuat keputusan. Dengan laporan keuangan itu membuat suatu investor itu yakin terkait perusahaan kita. Dengan adanya laporan keuangan, investor itu yakin bahwasannya aku harus beli
saham perusahaan ini, aku harus jual perusahaan ini, aku nggak mau belilah, aku hold aja, aku hold terus aku tetap beli sampai aku bisa mengkontrol perusahaan ini, bisa mengkontrol penuh sehingga aku bisa masuk sebagai pemilik di perusahaan ini. Nah, lalu ada kreditor. Nah, kreditor ini sangat banyak menggunakan laporan keuangan, sering menggunakan laporan keuangan. Gunanya untuk apa? Juga untuk membuat keputusan. Keputusan seperti apa yang dibuat? Nah, keputusan seperti apakah kreditor ini harus meminjam uang atau apakah kreditor ini akan meminjamkan uang. Nah, di sini kreditor lebih berpikir ke arah resiko. Bagaimana resiko meminjamkan uang kepada perusahaan lain. Nah, bagaimana risiko meminjam uang dari perusahaan. Nah, seperti itu. Untuk kreditor dia lebih berpikir ke arah resiko, take risk atau risk taker. Kalau investor ini ada yang konsepnya high risk high return, ada juga yang risk taker. Nah, lalu ada measurement principle, konsep pengukuran. Nah, ini prinsip akuntansi berstandar umum atau PABU. Ada dua pengukuran, yaitu pertama ada historical cost principle dan yang kedua ada fair value principle. Nah, di historical cost, suatu transaksi dicatat berdasarkan dengan harga perolehan pada saat itu juga. Nah, biasanya historical cost ini dia lebih kepada aktiva tetap, aset-aset tetap seperti tanah, mobil atau kendaraan, bangunan, dan aktiva tetap lainnya. Nah, jadi aktiva tetap ini disajikan sesuai dengan harga pada saat kita membeli, harga perolehan. Nah, apakah ini terus-terusan bisa dipakai? Iya. Nah, karena memudahkan perusahaan, di mana di historical cost ini ada yang namanya penyusutan. Nah, jadi kalau misalnya sudah lama, sudah 20 tahun, apakah ini tetap dipakai? Iya, tetap dipakai, tetapi kita harus membuat pertimbangan. Nah, nanti di sini ada yang kita membuat yang namanya revaluasi aset tetap, sehingga nilai aset itu berharga, ada nilainya, tidak jatuh karena habis dimakan penyusutan. Lalu ada fair value principle. Nah, fair value principle ini adalah pencatatan berdasarkan nilai wajar. Nah, akun-akun nilai wajar ini pencatatannya biasanya untuk akun-akun yang bersifat liquid, mudah dicairkan. Nah, mudah dia cepat. Contohnya apa? Aktiva lancar. Aktiva lancar menggunakan apa? Ini fair value principle. Nah, bukan hanya aktiva lancar, obligasi juga fair value principle. Nah, hutang, obligasi dan lain-lain. Hutang lancar, hutang jangka panjang, aktiva lancar. Nah, itu pencatatannya ini fair value principle. Nah, karena dia benar-benar liquid, mudah dicairkan, cepat dia prosesnya. Lalu ada accounting equation and component. The accounting equation applies to all economic entities regardless of size, nature of business or form of business organization. Jadi ini adalah persamaan akuntansi. Nah, inilah dasarnya persamaan akuntansi, dan komponen-komponennya itu ada 3. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset ini adalah kekayaan perusahaan, sumber dayanya perusahaan. Karena dengan aset kita bisa memproduksi, kita bisa menjalankan operasional, menjalankan kegiatan perusahaan karena adanya aset tersebut. Aset inilah yang menggerakkan. Nah, aset yang menggerakkan. Nah, aset bisa bergerak karena adanya modal. Nah, dengan modal kita bisa beroperasi. Lalu lanjut yang kedua, liabilitas. Perusahaan dikatakan sehat, perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut memiliki hutang. Nah, bagaimana demikian? Mengapa demikian? Ya karena hutang ini juga bisa digunakan sebagai tambahan modal atau suntikan modal untuk mendukung proses produksi, untuk proses kegiatan perusahaan. Nah, itulah butuh hutang. Nah, lalu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini tentu komponen yang paling penting jika kita ingin membangun suatu bisnis. Karena modal, dengan adanya modal, kita bisa menggerakkan aset. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan operasional perusahaan tetapi kita tidak memiliki yang namanya modal. Nah, jadi modal ini sangat penting. Nah,
Modal bukan hanya dari kepemilikan saja, bukan hanya bisa diperoleh dari kepemilikan atau dari ownernya saja, tapi bisa juga dari investor. Nah, bisa juga dengan hutang. Nah, kita bisa membuat hutang itu menjadi modal. Nah, apakah modal itu berasal dari kepemilikan atau apakah modal itu berasal dari hutang? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, liabilitas, hutang bisa dijadikan sebagai suntikan modal. Nah, lalu ada dua konsep equity ini, yaitu ada increase equity owner, nah, atau yang meningkatkan modal suatu perusahaan, atau yang menguntungkan. Nah, increase equity owner, apa saja itu? Ada dua. Yang pertama ada investment, investor, investasi. Investasi tentu menambah nilai modal atau menambah modal suatu perusahaan. Jika banyak investor, maka bisnis atau perusahaan tersebut benar-benar bagus, benar-benar maju karena banyak modalnya. Nah, jika suatu perusahaan memiliki banyak modal, banyak investor, banyak yang berinvestasi di perusahaan tersebut, maka perusahaan bisa meningkatkan profitabilitas beberapa kali lipat dibandingkan tanpa adanya investor. Nah, itulah sebabnya mengapa investment ini merupakan salah satu hal yang meningkatkan ekuitas. Lalu yang kedua ada pendapatan, earning. Nah, earning tentu juga meningkatkan modal suatu perusahaan. Dengan earning kita bisa memutar uang itu bisa diputar. Uang menghasilkan uang lagi, dan uang menghasilkan uang lagi, dan lebih banyak lagi. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat membuka perusahaan, saya memiliki modal 100 juta. Nah, di tahun berikutnya saya memiliki untung 50 juta. Nah, kita asumsikan bahwa 20 juta dipakai untuk dividen, laba dibagikan. 30 jutanya, sisa untungnya ini tidak kita makan, tetapi kita jadikan tambahan modal untuk produksi selanjutnya. Nah, jadi kan berputar. Uang menghasilkan uang, dan lebih banyak lagi. Cuan, dan cuan. Nah, itu dia yang dinamakan increase equity owner. Lalu yang kedua ada decrease equity owner. Nah, ini kebalikan dari increase. Nah, dia menurunkan nilai modal suatu perusahaan. Ada dua juga. Sama seperti increase, ada dua. Yang pertama ada expense, beban. Nah, beban tentu menurunkan modal atau mengurangi modal suatu perusahaan. Nah, jadi beban ini bisa dikatakan sebagai pengeluaran selama operasi perusahaan itu berlangsung. Nah, pengeluaran yang dibutuhkan selama perusahaan kita ini beroperasi atau bekerja, apa-apa saja. Nah, kalau misalnya bebannya itu terlalu banyak, ya berarti modal kita semakin berkurang drastis. Nah, itu dia konsep logika berpikirnya. Lalu yang kedua ada drawing, nah, atau prive. Nah, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tentu mengurangi nilai modal juga. Contohnya, misalnya saya CEO suatu perusahaan, saya sebagai pemilik penuh di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, tetapi saya terkena musibah, dan musibah ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Pada saat itu saya berpikir bahwa kalau pakai uangku sendiri nggak bakal cukup ini, aku butuh uang lebih. Oleh karena itu saya butuh yang namanya drawing. Nah, saya ambil uang dari perusahaan saya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mengatasi kecelakaan. Nah, kalau misalnya seperti itu kan berarti menurunkan atau mengurangi modal. Nah, itulah mengapa disebabkan decrease equity owner.